Baik, terima kasih Pak Ade Kurniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, peserta webinar 3 ya. Salam hormat kami ini untuk Dewan Board dari APKPI, praktisi, KTT, dan semoga kita diberi kesehatan ya, dan suatu saat bisa bertemu kembali setelah pandemi ini berakhir. Jadi izinkan saya perkenalkan, nama saya Didi Sufandi, KTT PT MIFA Bersaudara. Kemudian lokasi tambang kami ada di Aceh ya. Jadi seperti tadi dijelaskan Pak Ade. Jadi untuk kali ini saya membawakan topik tentang peran keselamatan pertambangan dalam meningkatkan produktivitas izin usaha pertambangan di masa adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi di sini penekanannya bagaimana kita KP hubungannya dengan produktivitas di masa COVID ini. Saya lanjut untuk saya pikir CV sudah dibacakan tadi. Saya dulu pernah di Sangatta, kemudian sekarang ada di Malabo, Aceh Barat. Kuliah di ITB dan Mula Warman, kemudian di Aceh saya memegang sebagai ketua Perhapi dan penasehat di APKPI Aceh. Ini outline yang akan saya bacakan. Insya Allah tidak lama Pak Ade, pas waktunya, karena ini hanya penjabaran dari apa yang akan kita bahas. Jadi kalau kita berbicara tentang MIFA Bersaudara, ini ada informasi ya, lokasi di Aceh Barat, kemudian rencana produksi di 2020 tuh seharusnya 10 juta ton ya. Tapi karena ada pandemi ini kita revisi, jadi angkanya berkisar sekitar 7,9 hingga 8 juta ton. Kita batubara loreng, kemudian jumlah tenaga kerja kita ada 1.900 karyawan dengan total jam kerja tanpa kecelakaan sampai hari ini adalah 23 juta. Mitra kerja inti kita ada 3 perusahaan dan non inti ada 28, yang sebagian adalah perusahaan dari area di sekitar operasi pertambangan. Luas area tambang kita adalah 3.134 dan jumlah cadangan ada di 220 juta ton berdasarkan laporan JORC tahun 2017. Nah, ini kita berbicara tentang kewajiban kami selaku pengelola IUP di daerah terhadap SMKP ada 6 Pak. Kalau kita lihat itu tercantum di Kepmen SDM 1827 ya tahun 2018, di mana kita mempunyai 4 tujuan ya: efektivitas, keselamatan pertambangan, mencegah kecelakaan tambang, penyakit habit kerja. Tapi kalau kita lihat di terakhir ini adalah menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, dan bisa meningkatkan produktivitas. Itu kami rangkum dalam suatu logo yang kami pakai ya di tempat kerja, di poster ataupun email, yaitu logo bersama ya. Ini artinya kita ada 4 ya kalau kita lihat. Paling terakhir dari itu tujuan kita adalah bersama kembali pada keluarga dalam kondisi yang sehat. Itu tujuan kami beroperasi di Aceh sini. Oke, slide berikutnya. Nah, berbicara tentang suatu organisasi, kita tidak terlepas dari apa namanya integrated management system ya. Kami punya IMS yang alhamdulillah sudah dari 2018 sudah tersertifikasi ya. Kemudian apa kaitannya IMS ini dengan era pandemi ini? Nah, jadi kami setelah mengkalkulasi ulang, ada yang namanya BCM, yaitu Business Continuity Management, di mana itu kaitannya dengan IMS adalah ini muncul karena ada suatu krisis pandemi. Jadi ada irisannya antara BCM. Apa itu BCM? BCM itu bagaimana strategi cold chain terhadap krisis ini, bagaimana strategi manpower, ya. Kemudian bagaimana fuel, bagaimana critical path management, karena kan kita lihat logistik terganggu itu setelah pandemi ini. Bagaimana dengan project development dengan kondisi harga begini? Apakah kita patut terus untuk melakukan ekspansi sesuai dengan plan sebelumnya?
Kemudian bagaimana dengan strategi regulatory compliance, hubungannya dengan protokol kesehatan? Kan kita harus ada protokol kesehatan, kan muncul tidak harus dengan apa yang kita inginkan kan, tapi kita harus ada acuannya. Ketika ada orang bertatap muka 15 menit 1,5 meter, itu sudah kategori tracing. Jadi di sini manajemen kami berdasarkan hierarki, berdasarkan kontraktor vendor manajemen, itu berkaitan dengan apa yang namanya BCM, Business Continuity Management, yang dimana ini beririsan dengan hampir seluruh aspek organisasi di PT Mika Bersaudara. Nah, kemudian kita melihat tentang manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Perusahaan yang bertahan itu ada perusahaan yang bisa mengelola risikonya. Dan baru tahun ini kita melakukan kajian dan menempatkan pandemi COVID-19 itu berdampak pada operasional dan rencana penjualan batubara. Karena terbukti Pak, kita di 2020 RKB rencana 10 juta, tapi ketika di April dan Mei ya, ketika India, Cina dan beberapa negara melakukan lockdown, kita nggak bisa jualan. Nah itu akan berdampak, dan itu risiko yang tertinggi saat ini di kita. Kemudian aktivitas berbahayanya apa? Sekali lagi, baru tahun ini aktivitas berbahaya nomor 1 yang kita ranking adalah terpapar COVID-19 dalam pelaksanaan operasional pertambangan untuk karyawan. Karena ya logo kita protect our people, ya karyawan aset. Kita harus memastikan semua yang bekerja di sini bebas dari paparan COVID-19. Dan kalau kita lihat industri di dunia ya, kalau kita lihat pertambangan adalah salah satu industri yang terpapar ya. Baik penjualan batu bara, karyawan, delivery material, hingga sosial. Kita tekankan di sini adalah karyawan ya. Jadi kesehatan karyawan menjadi prioritas, dan ketersediaan ya. Apa yang terjadi ketika suatu organisasi atau suatu perusahaan hampir semua karyawannya harus isolasi mandiri 14 hari, atau mungkin yang lebih fatalnya adalah mengalami kematian ketika terpapar ini, tentunya akan berakibat terhadap produktivitas suatu organisasi tersebut. Jadi kita menempatkan pandemi COVID dengan terpapar COVID ini sebagai risiko tertinggi sama aktivitas berbahaya nomor 1 di PT Mika Bersaudara. Nah, kita dapetin gugus COVID ya Pak Kepala. Jadi 3 hari setelah kasus pertama COVID itu diumumkan oleh pemerintah tanggal 3 Maret ya, kita langsung membuat Pak, anggotanya ada Ops Commander, ada Team Leader, ada Medical Leader, ada Investigator dan Evaluasi, ada implementasinya ya yang terkait dengan logistik, kemudian Home Visit Education, hingga paramedik. Kemudian ada Satgas Disipliner ya Pak, jadi ada perwakilan dari masing-masing leader di setiap tempat, setiap shift yang bertugas melakukan pengawasan lebih ketat terhadap protokol kesehatan. Dan terakhir adalah strategi analisis dan compliance. Apa yang penting Pak? Nanti di slide berikutnya akan saya tunjukin bagaimana kita berupaya memastikan karyawan di sini bisa mendapatkan perlindungan yang paling maksimum. Nah, ada 3 Pak yang harus dilakukan dari sisi karyawan, dari sisi perusahaan, dan dari sisi di sini saya selaku Kepala Teknik Tambang. Dari sisi karyawan, ini wajib Pak. Setiap karyawan dari PT Mifa atau setiap karyawan dari mitra kerja wajib setiap hari mengisi health assessment yang terinstal di Android. Wajib Pak sifatnya Pak, itu kita pasti akan melakukan sanksi tegas apabila ada karyawan kelewat. Untuk karyawan si pagi mengisi ketika sebelum tidur ya, kita melihat setelah kerja sampai sebelum istirahat itu apakah ada aktivitas lainnya. Kemudian karyawan si malam akan dilakukan mengisi health assessment ini ketika akan masuk shift malam. Jadi antara shift pagi hingga antara istirahat pagi hingga bekerja apakah dia ada aktivitas.
Nah, dari health assessment ini kita bisa melihat risiko masing-masing karyawan, ya, risiko masing-masing karyawan di masing-masing departemen, di masing-masing perusahaan mitra kerja, sehingga kita dengan mudah melakukan tracing ketika ada suatu informasi atau hasil tes yang tidak bagus di salah satu karyawan. Ini ada contohnya Pak, sampelnya aja. Nah, kemudian bagaimana, apa yang menjadi kewajiban perusahaan? Kami perusahaan Pak di sini mencarter flight khusus untuk karyawan kembali ke site ataupun kembali ke rumah, dan itu hanya ditumpangi oleh karyawan, di mana setiap karyawan yang akan naik pesawat ini sampai ke site itu wajib melakukan tes PCR di Jakarta. Ya, jadi kalau hasilnya negatif dia langsung naik dan langsung ke site dan langsung kerja. Dan satu hal lagi adalah kita menyatukan seluruh jadwal cuti Pak. Jadi jadwal cuti yang dulunya acak-acakan tergantung dengan roster baik antara MIFA dengan mitra kerja, sekarang kita berusaha satukan sehingga sekali terbang kuota terpenuhi dan resiko-resiko kita terhadap paparan dan tracing yang tidak termanage itu bisa kita hindari. Jadi ini ada Pak, ada alurnya. Ini adalah perusahaan lakukan ya. Kita berusaha protect our people, kita menyediakan fasilitas yang sesuai, dan ini kita lakukan adalah karena kita aware bahwa apabila karyawan tidak mendapatkan hak roster atau ketemu keluarganya, itu juga berdampak yang tidak bagus untuk fatigue atau mungkin secara mental. Ini kita lakukan Pak. Ya, ini tadi sudah banyak disiapin teman-teman, virtual meeting. Karena ini kan salah satu aspek di SMKP Pak, komunikasi, konsultasi, dan partisipasi. Dan dengan adanya pandemi ini justru sebenarnya yang dulunya kita meeting harus jauh, harus ke Jakarta, harus ke sini, sekarang kita bisa lakukan dengan media internet, menghemat waktu, menghemat biaya, dan itu saya pikir imbasnya nanti kepada produktivitas kerja. Dan apabila seperti meeting komite bulanan Pak ya, mau tidak mau kita harus mempunyai keterkaitan atau keterikatan dengan para PJO. Kita lakukan misalkan berkumpul, ya tetap kita lakukan dengan protokol kesehatan yang sudah kita buat. Nah, itu dari sisi karyawan. Bagaimana dengan sisi operation kami dengan masa pandemi ini? Jadi nanti ada 4 Pak saya sampaikan. Yang pertama adalah operation kami harus termapping dan itu harus mempunyai output terhadap productivity. Ya, dengan adanya health assessment, kemudian dengan adanya industri internet sekarang, Android ya, kita melakukan monitoring kepada semua aspek operation kita, dan itu harus diisi oleh seluruh pengawas di awal shift maupun di pertengahan shift, dan kita bisa melihat dari sisi geometri, sisi safety, dan sisi operasional. Kita bisa menilai suatu operasional itu apakah layak atau tidak layak, dan itu berdampak terhadap berakibat kepada keselamatan. Dan sekali lagi ujung-ujungnya adalah indikatornya adalah production ya. Jadi dari sini Pak, dari monitoring ini yang live Pak oleh tim kami ini bisa menghasilkan suatu output productivity. Jadi ya, ini hubungannya adalah keselamatan pertambangan terhadap produktivitas Pak. Kita setiap awal sih kita lihat geometrinya, safety-nya, apakah tidak hanya sekedar loading point itu tidak hanya sekedar bagus Pak. Bagaimana rambutnya, bagaimana batas penggalian, itu kita monitor di monitoring ini semua operasi. Dan kita lihat di bawah Pak, di bagian paling bawah bisa kita lihat dari tahun ke tahun kita alhamdulillah bisa meningkatkan produktivitas dengan semakin memperbaiki sistem monitoring ya. Kemudian maintenance management information system mobile plan, ini hubungannya dengan alat mobile Pak, truk, grader, dan lain-lain. Dan kita melakukan monitoring sama Pak dengan operation tadi. Kalau ini dilakukan maintenance, kita semuanya dengan Android Pak, dengan online, hanya tinggal memasukkan parameter yang sudah tersedia di sini, dan akan keluar inputnya, dan itu kita terhadap ada proses yang dilakukan oleh tim maintenance sehingga memastikan
unit ini kategorinya layak tidak, unit ini apakah aman digunakan, dan dengan implementasi dari manajemen, maintenance management ini, kalau kita lihat di bagian paling bawah itu Pak, sampai hari ini kita justru alat semakin berumur Pak ya, PA kita malah naik Pak. Jadi kalau dari 2017 hanya 69, alhamdulillah di tahun 2020 ini ya to date kita rata-rata mobile plan kita tuh ada di angka 87%. Nah, itu dari operation sudah, dari alat mobile sudah. Sekarang bagaimana dengan fixed plan kita Pak? Dengan crusher, OLC, BLC. Sama Pak, sama kita melakukannya dengan online input. Setiap pengawas yang akan masuk shift atau setiap inspektor yang akan melakukan inspeksi di hari kerja, dan hasilnya kita lihat juga Pak, di output 3 ini kita bisa melihat performanya di tahun 2020 bahkan PA-nya 95% Pak. Ya, jadi kita selalu bisa menganalisa ketika unit itu akan segera breakdown, ya sudah kita langsung langsung kita lakukan perbaikan. Dan hasilnya terlihat. Kenapa Pak? 1 menit lagi. Oke Pak, di 2020 probabilitas kita naik sekali. Nah, itu di operation sudah, di mobile plan sudah, kemudian di fixed plan sudah. Yang ini adalah bagaimana terhadap perilaku behavior. Ya, jadi behaviornya juga kita monitor dengan adanya hazard observation, dan itu online juga Pak, bisa diakses segera oleh semua karyawan yang menemukan itu via Android. Nah, operation sudah, dan terakhir adalah mitra kerja Pak. Kita harus memastikan mitra kerja kita juga mempunyai peningkatan dalam sistem safety-nya ya. Kita mempunyai CSI, Customer Satisfaction Index, di mana ini ada rankingnya ABC, dan itu menjadi kriteria kami untuk melakukan performance review terhadap vendor. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun peningkatan dari kesadaran dari masing-masing mitra kerja lokal ya, yang notabene dulu belum pernah bekerja di tambang, bisa meningkat. Dari seluruh bahasan tadi Pak, intinya di sini Pak, manajemen sistem dashboard monitoring ya. Apa yang kami lakukan di sini baik PIT, operation, maintenance, fixed plan, kemudian behavior, orang, kemudian vendor, dan integrated management system, itu kita satukan ke dalam MIMS ya Pak, online di sini, dan kita bisa menilai performa masing-masing departemen, masing-masing mitra kerja dari sini Pak. Jadi bisa terlihat ini dari rangkuman yang kita lakukan di PT Mifa Bersaudara. Dan Pak, slide terakhir Pak, kesimpulannya bisa terlihat Pak, dari 2017 sampai akhir 2020, baik dari productive manpower, kemudian dari unit cost manpower, kemudian overview-nya, itu kita alhamdulillah ada perbaikan yang cukup signifikan, sehingga kami di sini di tengah pandemi ini alhamdulillah sampai hari ini masih berproduksi lancar, belum ada pengurangan, masih terus bekerja, dan karyawannya alhamdulillah semua sehat, dan masih juga belum ada pengurangan juga. Itu Pak Ade sekilas dari paparan dari kami PT Mifa Bersaudara, mudah-mudahan bisa membantu memberikan kita untuk saling sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.